down, I know you got me, baby. Halo sobat web farm ya, pagi ini gua mau sifon ya, gua mau bersihin tank akuarium gurami padang gua. Ini di kamar gua ya. Oke, di sini ada 5 tank, kita bersihin satu persatu. Mulai dari yang ujung sini dulu ya. Oke, kita persiapkan dulu alat-alatnya ya. Kita ambil dulu ini selang kecil buat nyifon akuarium. Oke, kita buka dulu akuariumnya, kemudian kita sifon perlahan. Oke guys, jadi perawatan gurami padang itu cukup mudah banget guys. Kalian yang penting bersihin aja tiap hari ya. Meskipun nggak tiap hari juga nggak apa-apa sih, tapi gua lebih saranin buat bersihin tiap hari ya. Kita sifon terus ya sampai bersih akuariumnya dari kotoran-kotoran, supaya si gurami padangnya itu nyaman guys. Dan juga kalau lu mau lihat ikannya itu jadi keren gitu loh, maksudnya nggak ada yang mengganggu pemandangan lu gitu. Kalau lihat, masa iya sih lihat ada kotorannya ikan gitu kan, nggak estetik banget. Oke, kita percepat aja ya guys. Ini kita sifon. Oke guys, just info, jadi gurami padang ini termasuk ikan yang teritorial ya. Ini ikan yang salah satu keluarga ikan cupang ya. Jika dia disatuin satu sama lain, dia akan saling menyerang ya. Ya cuman kalau populasinya itu banyak, mungkin bisa diminimalisir lah. Nah, ini kenapa saya jadiin satu-satu gitu, single tank ya, karena ya itu tadi faktor dari si ikan gurami itu, dia masuk ke dalam jenis ikan teritorial ya guys. Oke, lanjut lagi. Akhirnya selesai juga kita nyifonnya sampai ke tank kelima ya guys. Setelah itu ya kita buang dulu airnya. Kita buang airnya, kemudian nanti kita lanjut lagi buat ngelapin tanknya guys. Oke guys, ya di sini kita udah nyiapin peralatannya ya. Ada kanebo ya, yang paling penting kanebo ini buat ngelap. Kalian mau pakai apa aja, mau pakai kain atau apalah terserah, yang penting bisa buat ngelap. Ini kali ini gue pakai kanebo. Kita basahin dulu, kita peras-peras supaya airnya nggak terlalu banyak ya. Cukup lembab aja buat ngangkat kotoran, cukup lah. Ya kita usap-usap seperti biasa ya, kayak mencuci motor kah, atau mau ngelap-ngelap apa ya, usahakan rata ya, semuanya kita lap supaya kinclong. Meskipun kenyataannya ya kinclong juga sih ya. Oke, kita percepat aja, kita pokoknya lap-lap semuanya lah sampai bersih. Tak lupa ya, kita lap-lap juga tutupnya, tapi hati-hati, soalnya ini bahannya kaca ya. Kalian kalau bersihin kaca hati-hati, jangan sampai tangan kalian nanti kena. Kalau kena ya bahaya, ntar nggak bisa ngelap-ngelap lagi. Oke, jadi udah selesai kita ngelap-ngelap tanknya. Kita cuci dulu kanebonya, lalu kita buang airnya, kita ganti yang baru. Nah, kita buang dulu airnya ya guys. Nah, air udah kita ganti nih. Kita lalu buat bersihin, ini ada akuarium kecil di pojokan ini.
khusus buat si res Brazil kita ya, red air turtle atau bisa kita sebut kura-kura Brazil ya. Nah ini kita ambil dulu si kura-kuranya, kita coba bersihkan kandangnya dulu ya supaya dia doyan makan ya, supaya dia suka dengan tempat tinggalnya ya. Oke, kita bersihin dulu tank kecil ini, nanti kita bahas kembali lagi ke gurame Padang ya guys. Hehe, jedanya lama banget, buset berat amat guys. Nah ini sudah kita bersihkan ya, kita pasang kembali lalu kita isi dengan air ya. Kura-kura Brazil ini termasuk dalam kura-kura air ya, dia nggak bisa hidup di darat ya bisa sih di darat, cuman kan dia habitat aslinya tuh di air gitu. Jadi kita tetap kasih air ya supaya dia bisa nyaman tinggal di situ. Ya, nuang airnya harus pelan-pelan aja ya guys, supaya tidak tumpah-tumpah. Soalnya ini samping gua juga kasur guys, jadi kalau tumpah ya basah. Nah ini masih ada sisa air sedikit, kita taruh aja ke akuarium ini ya guys ya, kita fullin ya biar banyak airnya. Oke teman-teman, ini dia yang kita tunggu ya, semua part ya, semua aktivitas sudah kita lakukan ya, dari sifon ya, ngelap akuarium sampai juga nguras tank ya kura-kura. Saat ini kita mau ke tahap paling akhir, yaitu bersihin mejanya. Kita lap juga mejanya supaya nggak berdebu juga ya guys, supaya kita bersih dan kita nyaman buat melihat ikan-ikan kita ya. Kita lap menyeluruh ya guys, supaya debu-debunya bisa hilang semua sampai ke sela-sela ya. Oke, sepertinya kita sudah selesai ya. Kita cuci dulu kanebonya ya guys, kemudian kita buang airnya, dan mungkin cukup sekian ya aktivitas pada pagi hari ini ya, menguras tank gurame Padang. Setelah itu ya, kita bisa menikmati keindahan dari si ikan gurame Padang ini sobat. Nah gimana, kalian lebih nyaman melihat gurame Padang itu atau tank kalian itu bersih atau kotor? Coba tulis di kolom komentar guys. Nah oke, di sini gue bakal bahas sedikit tentang gurame Padang. Gurame Padang atau sekeluarga gurame seperti gurame yang kita makan juga, itu salah satu ikan cupang raksasa ya guys. Kok bisa sih gitu? Ya inilah ikan gurame, orang-orang nyebutnya itu sapi air. Kenapa? Karena dia kalau gede makanya rumput ya, makanya sayur-sayuran ya kayak sapi. Nah karena ikan gurame ini sama kayak ikan cupang, yaitu teritorial seperti yang gue bilang di awal tadi, jadi lu mesti pisahin ikan satu dengan ikan lainnya ya, supaya nggak gelut. Ikan gurame ini juga bisa lu kontengin, lu satuin sama ikan-ikan predator lainnya kayak toman, cana ya, ataupun Oscar, pibas, dan ikan predator lainnya ya, karena dia cukup ramah, cukup kalem, cuman gak terlalu agresif gitu, meskipun dia size-nya bisa sangat jumbo sekali ya guys. Ikan gurame ini cocok buat Anda pelihara di rumah guys. Selain perawatannya yang bisa dibilang gampang, ikan ini punya harga yang fantastis bro.
mulai dari puluhan ribu hingga jutaan per ekornya guys. Coba, apakah kalian tertarik memelihara ikan gurame Padang? Tulis di kolom komentar.